Puji Tuhan, selamat pagi buat kita semua. Orang-orang yang diberkati oleh Tuhan, orang-orang yang senantiasa mengandalkan Tuhan dan senantiasa berharap kepada Tuhan. Sebelum kita lebih jauh melangkah di hari yang baru ini, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau bekali kehidupan kita dengan firman Tuhan. Kita mau baca firman Tuhan di dalam Yeremia 17 ayat 5 sampai ayatnya yang ke-8. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri dan yang hatinya jauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara, ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Ayat 7, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Firman Tuhan yang kita baca pada pagi hari ini terjadi pada saat bangsa Israel ini mulai menjauh daripada Tuhan. Mereka mulai mengandalkan kekuatan mereka sendiri. Terjadi di saat bangsa Israel ini sudah mulai menyembah patung, sudah menyembah Allah lain. Mereka menaruh harapan mereka kepada harta mereka, kepada kekayaan mereka. Hati mereka mulai menjauh daripada Tuhan. Sehingga firman Tuhan datang kepada mereka. Di dalam ayat 5 dikatakan terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Di dalam ayat yang ke-6 kita melihat hasil dari ayat yang ke-5. Dikatakan ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Orang yang terkutuk tidak akan mengalami keadaan baik dalam hidupnya. Bahkan dikatakan ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun. Di dalam ayat yang ke-7 ini berbanding terbalik saudara ya. Dikatakan diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Ayat yang luar biasa saudara ya. Diberkatilah. Siapa sih yang tidak mau diberkati? Kita semua pasti mau diberkati. Tetapi ada syaratnya. Firman Tuhan bilang apa? Andalkan Tuhan. Bukan andalkan kekuatan. Berharap kepada Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Dan di ayatnya yang ke-8 sangat jelas saudara, di saat kita diberkati firman Tuhan bilang ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air. Tidak mengalami datangnya panas terik, sejuk selalu. Yang daunnya tetap hijau, tidak mengalami kekeringan. Yang tidak khawatir dalam tahun-tahun kering. Dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Ada 3 hal yang saya catat di sini, di mana ada ciri-ciri orang yang mengandalkan Tuhan. Yang pertama, selalu bersekutu dengan Tuhan, selalu melekat kepada Tuhan. Orang yang selalu mendekatkan diri kepada Tuhan. Nah, ini ada di dalam Yeremia 17 ayat 8 bagian A. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air.
dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau. Haleluya. Ciri-ciri yang pertama yaitu selalu bersekutu, selalu melekat, selalu mendekatkan diri kepada Tuhan. Kalau saya boleh rangkum semuanya, yaitu apa? Ciri-ciri yang pertama, orang yang mengandalkan Tuhan, yaitu apa? Selalu berdoa. Selalu berdoa sebelum memulai segala sesuatu, sebelum memulai harinya, sebelum memutuskan sesuatu, sebelum pelayanan, sebelum memulai rumah tangga. Di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 17, tetaplah berdoa. Ayat yang pendek saudara ya, cuma tetaplah berdoa, tetapi memiliki makna yang luar biasa. Di dalam terjemahan lama dikatakan, dan berdoa dengan tiada berkeputusan. Bukan berarti kita berdoa terus-menerus sepanjang hari, dari kita bangun sampai kita tidur. Tidak. Tetapi firman Allah berkata, kita harus mengandalkan Tuhan dalam segala sesuatu. Jadi apapun dalam kehidupan kita, sebelum kita melakukan segala sesuatu, kita datang kepada Tuhan. Kita andalkan Tuhan, kita berdoa kepada Tuhan, kita melekatkan diri kepada Tuhan, mendekatkan diri kepada Tuhan. Ada contoh di dalam perjanjian lama, bagaimana orang yang suka berdoa dan dia terus ditolong oleh Tuhan. Bahkan di saat keterpurukannya, dia mengalami pertolongan Tuhan yang luar biasa, yaitu Daniel, saudara. Dia melakukan segala sesuatu dalam kehidupannya, dia mengawali dengan doa. Ada tertulis di dalam kitab Daniel. Sebelum Daniel melakukan segala sesuatu, Daniel selalu datang terlebih dahulu kepada Tuhan. Daniel berdoa, Daniel mengandalkan Tuhan. Dan di bagian yang kedua, ciri-ciri orang yang mengandalkan Tuhan, yaitu hidupnya tidak dikuasai oleh kekhawatiran. Kalau di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kekhawatiran itu artinya takut, gelisah, cemas terhadap sesuatu hal yang belum diketahui dengan pasti. Belum pasti terjadi kok yo dikuatir ke. Belum pasti terjadi kok yo takut. Tetapi firman Tuhan pagi hari ini, di mana di saat kita mengandalkan Tuhan, kita tidak perlu khawatir. Masalah memang boleh datang saudara, persoalan boleh datang. Seperti Daniel yang saya ceritakan tadi, dia di saat mengandalkan Tuhan, sudah berdoa kepada Tuhan, tetapi tetap mengalami masalah, mengalami persoalan. Tetapi apa yang dia alami juga, dia mendapatkan pertolongan lewat apa yang dia lakukan. Lewat mengandalkan Tuhan, lewat berharap kepada Tuhan. Masalah dia alami memang, persoalan dia alami. Manusia memang boleh khawatir, tidak masalah, wajar saudara. Tapi yang tidak boleh yaitu kita hidup dalam kekhawatiran. Daniel tetap berharap kepada Tuhan. Daniel tetap mengandalkan Tuhan. Dan kita melihat pertolongan Tuhan dalam kehidupan Daniel. Dia tidak diapa-apakan oleh binatang buas. Dia mendapatkan pertolongan daripada Tuhan. Begitu juga dengan kehidupan kita. Tidak perlu khawatir. Kita tidak perlu takut. Berharap sama Tuhan. Serahkan semuanya kepada Tuhan. Dan di bagian yang ketiga, bagian yang terakhir. Ciri-ciri yang ketiga yaitu diberkati dan menjadi berkat. Nah, di bagian yang terakhir dalam ayat yang ke-8, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Di saat kita mengandalkan Tuhan, di saat kita berharap kepada Tuhan, saya percaya kita semua ini diberkati oleh Tuhan. Di saat kita mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita, kita mendahulukan Tuhan dalam segala sesuatu di kehidupan kita, kita pasti diberkati oleh Tuhan. Dan bukan hanya diberkati, firman Tuhan bilang menghasilkan buah. Yaitu apa? Menjadi berkat.
dimanapun kita berada, kita menjadi berkat, tidak berhenti menghasilkan buah-buah dari firman Tuhan. Puji Tuhan, orang yang selalu mengandalkan dan berharap kepada Tuhan akan selalu diberkati oleh Tuhan. Amin. Haleluya, puji Tuhan, amin. Firman Tuhan, kita berdoa. Segala pujian syukur hanya bagi Engkau Tuhan. Pagi hari yang indah ini kami kembali datang kepada Engkau. Kami berterima kasih untuk kebaikan dan anugerah-Mu dalam hidup kami. Sebelum kami melangkah lebih jauh di hari yang baru ini Tuhan, kami mau dahulukan Engkau dalam setiap langkah-langkah kami. Kami mau andalkan dan berharap kepada Engkau Tuhan dalam setiap langkah-langkah kami, dalam setiap keputusan-keputusan kami, dalam setiap masalah persoalan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Tuhan, kami diberkati hari ini, kami diberkati sepanjang hari ini. Berkati gereja di mana tempat kami beribadah, GPDI COTW Temanggung Tuhan. Berkati setiap pelayan-pelayan-Mu Tuhan yang melayani di gereja ini. Biar urapan yang baru Tuhan anugerahkan dalam setiap pelayan-pelayan-Mu. Satukan roh dan hati setiap pelayan-pelayan-Mu Tuhan, agar nama-Mu yang senantiasa dipuji dan dipermuliakan di dalam pelayanan-pelayanan mereka. Berkati juga jemaat-jemaat di GPDI COTW Temanggung. Tuhan yang menolong, Tuhan yang memberkati kehidupan mereka. Yang saat ini mungkin ada dalam keadaan sakit. Mari Tuhan turun tangan, Tuhan jamah. Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan setiap sakit mereka. Yang butuh pertolongan daripada Tuhan, Tuhan tolong kehidupan mereka Tuhan. Yang butuh jamahan daripada Tuhan, mari Tuhan turun tangan, Tuhan jamah kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mengucap syukur kepada Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.